Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu barisan aritmatika. Setelah kita membahas tentang pola bilangan, yang kita bahas berikutnya adalah mengenai barisan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu barisan, ya. Oke, bisa disimak. Ya, ini kalau sebelumnya kita membahas tentang pola bilangan, bahwa pola bilangan adalah susunan dari angka-angka yang memiliki aturan dan pola tertentu. Nah, itu definisi dari pola bilangan. Nah, pada dasarnya pola bilangan nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu pola bilangan yang merupakan barisan dan pola bilangan yang bukan barisan. Seperti itu. Oke, sehingga berikutnya kita perlu pelajari pola bilangan yang bagaimana yang merupakan barisan dan yang mana yang bukan merupakan barisan. Oke, prinsipnya seperti ini. Jika pola bilangan itu mempunyai pola yang sama dari awal sampai akhir, ya misalkan dari awal dia sudah memiliki pola ditambah 2, ditambah 2, tambah 2 dan seterusnya, maka itulah yang disebut dengan barisan. Oke, contoh ya, misalkan saya punya bilangan pertamanya katakanlah 3. 3 ditambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 dan seterusnya. Ya, dia punya pola yang sama. Nah, tetapi tidak harus dijumlahkan ya, bisa juga nanti pola yang digunakan adalah pola selain penjumlahan ya, bisa juga pengurangan, bisa juga perkalian, bisa juga pembagian. Tetapi dengan catatan bahwa angka yang digunakan untuk dijumlahkan, dikurangi, dikali ataupun dibagi itu semuanya adalah sama. Berbeda dengan yang bukan barisan. Berikut ini pola bilangan yang bukan merupakan barisan. Contohnya misalkan 3 lalu 6, 8, 11. Coba kalau kita perhatikan ini dia mempunyai pola nih. 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 11 ditambah 3 lagi, ini tambah 2 lagi ya kan, ini juga merupakan pola, tetapi ini adalah pola bilangan yang bukan merupakan barisan. Oke, jelas ya. Berikutnya, nah barisan, tadi kita sudah bahas tentang barisan. Nah sekarang barisan kita bagi dua lagi, ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk barisan aritmatika dia memiliki pola yang samanya adalah pola penjumlahan dan pola pengurangan. Jadi kalau di awalnya ditambah 2, ditambah 2 atau dikurangi 2, dikurangi 2 terus, itu adalah barisan aritmatika. Sedangkan pada geometri dia memiliki polanya adalah pola perkalian dan pola pembagian. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas fokus pada barisan aritmatika. Oke. Ya. Perhatikan barisan bilangan berikut. Di situ ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai dengan UN ya. Kita lihat di sini angka pertamanya 2, 2 ke 4 itu ditambah 2 ya. Tambah 2, lalu 4 ke 6-nya ditambah 2 juga, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi dan seterusnya. Nah, maka kita lihat di sini dia memiliki pola yang sama yaitu ditambah 2. Nah, ini adalah merupakan barisan ya, ini kita namakan barisan aritmatika. Nah, dengan adanya plus 2 di sini, berarti kita bisa perjelas lagi ya. Merupakan barisan aritmatika dengan selisihnya ya, atau dengan polanya adalah pola penjumlahan 2 ya, dengan polanya adalah dijumlah atau ditambahkan dengan 2. Dari awal sampai akhir dia selalu ditambahkan 2. Oke, selanjutnya di yang kedua di sini kita lihat 100 lalu 94, 88, 82. Oke, gimana polanya nih? Oke, kita lihat angkanya semakin ke sana semakin berkurang. 100, 94, 88, 82.
dikurangi 6 ya. Oke, dikurangi 6, 100 kurang 6 94, 94 kurang 6 88. Nah, gitu ya. Dikurangi 6 terus ya. Nah, kita lihat di sini karena polanya sama-sama dari awal sampai akhir dikurangi 6, maka ini pun merupakan barisan aritmatika. Ya, ini tulisannya kayak tulisan dokter ya. Dengan polanya adalah dikurangi 6. Begitu ya. Satu lagi di bagian paling bawah, di sini ada 2, 5, 7, 12. Kita lihat selisihnya di sini adalah ditambah 3. Oh, ini tambah 2 ya. Tambah 2 tambah 5. Nah, ini beda-beda ya. Beda-beda nih. Karena berbeda-beda pola yang digunakan, maka di sini pada contoh yang paling bawah ini dia bukan barisan. Ini bukan barisan. Seperti itu, ya. Bisa bedakan ya, mana yang barisan aritmatika atau mana yang bukan barisan. Atau kalau kita cermati lagi di sini yang paling bawah, dia merupakan, apakah dia merupakan pola bilangan? Ya, betul ya. Ini merupakan pola bilangan, lebih tepatnya adalah pola bilangan Fibonacci ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Dengan kita lihat di sini, suku berikutnya kita dapatkan dengan cara menjumlahkan dua suku yang sebelumnya. 2 tambah 5, 7. 5 tambah 7, 12. Berarti suku berikutnya berapa? 7 tambah 12, 19 ya. Next. Nah, suatu barisan, jadi sekarang kita akan sebutkan dia dengan simbolnya U1 ya, lalu U2, U3 dan seterusnya. U1 ini adalah suku ke-1 atau suku pertama. Suku ke-1, ini suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Oke, dinamakan barisan aritmatika jika untuk setiap n bilangan asli memenuhi. Nah, ini kita lihat bahwa satu suku dikurangi suku sebelumnya, UN plus 1 dikurangi dengan UN, lalu UN dikurangi UN-1, itu hasilnya selalu sama ya, sampai dengan terakhir di sini U2 dikurangi U1, hasilnya selalu sama-sama B ya hasilnya. Nah, maka di sini kita mendapatkan satu notasi baru nih, B, di mana keterangannya adalah B itu bisa kita sebut dengan beda. Beda atau selisih lah ya. Selisih antara satu suku dengan suku sebelumnya. Berapa di sini B-nya nanti kita lihat. Oke, itu. Next. Berikutnya ada rumus suku ke N. Ini rumus suku ke N barisan aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan A plus N-1B. Jadi kita tinggal gunakan saja rumus ini ya. UN sama dengan A plus N-1B. Dengan keterangannya bahwa A itu adalah suku pertama. Jadi A di situ adalah kalau pakai inisialnya dari kata awal ya. Awal atau suku pertama. Suku pertama. Dan B di sini yang tadi, B ini adalah beda atau selisih, begitu ya. Sedangkan untuk N di sini, ini menyatakan suku ke N, urutan keberapa? Ya, ini menyatakan U ke titik-titik atau U ke N lah ya, kita tulis saja kayak gitu. Sehingga nanti kalau misalkan disebutkan U10, maka nilai N-nya adalah 10. Begitu contohnya ya. Nanti akan ada soal yang bisa menjelaskan ini lebih rinci lagi. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini, biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Berikutnya langsung ke contoh soal tentang barisan aritmatika sampai nanti dengan penggunaan rumus-rumus dari barisan aritmatika tadi ya. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan asli kelipatan 5. Kelipatan 5 berarti mulai dari angka berapa kelipatan 5? Ya, mulai dari angka 5 ya.
kelipatan 5. Berarti setelah angka 5 ada angka 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, ini kita baru tuliskan U1, lalu U2, U3, U4 dan seterusnya ya. Dia minta tentukan suku yang ke-10. Berarti U10 nanti ditanyakan berapakah U10-nya. Nah, ini kalau kita misalkan gunakan cara manual dengan melanjutkan polanya, ya bisa saja ya kita dapatkan hasilnya. 5 tambah 10 tambah 5 10 tambah 5 15 dan seterusnya. Tapi gimana kalau misalkan soal itu menanyakan suku yang ke 100 ya. Ini tuh kalau kita pakai cara manual, wah butuh waktu yang lama ya, kurang efektif. Oleh karena itu nanti kita bisa gunakan rumus suku ke n yang tadi. Maksudnya kita gunakan rumusnya ya di sini. UN sama dengan A plus N-1 B. UN berarti U10 yang ditanyakan. Nah, dengan kata lain N-nya 10. A-nya berapa? A-nya? Ini rumusnya saya kasih kotak seperti ini biar lebih jelas. Suku pertama, oh nih 5. 5 inilah A-nya ya. A sama dengan 5. Berarti di sini 5 ditambah N-1, N-nya 10. 10 kurang 1 kali B. Berapa B-nya? Selisihnya ya 10 dikurang 5 ya. Kebetulan angka A dan B-nya sama di sini. Ini plus 5 kan? Inilah B-nya ya. Sini B sama dengan 5. Kebetulannya sama ya. Nah, berikutnya ini kita hitung. Cara menghitungnya kita utamakan, kita dahulukan yang di dalam tanda kurung. 10 kurang 1 9 kali 5 ya. Oke, 9 kali 5 berapa? Oke, ingat ya, operasi hitungnya perkalian dulu baru penjumlahan. 45 tambah 5 maka hasilnya adalah 50. Pada suku yang ke-10 maka kita akan dapatkan angkanya adalah 50. Nah, itu pun kalau kalian bisa gunakan cara manual seperti itu. Hasilnya ya sama pasti. Oke, next.